Jika di dalam mesin tidak ada oli, hanya perlu beroperasi dengan beban penuh selama 20 detik. Maka dapat merusak sebuah mesin karena saat mesin beroperasi, berbagai komponen di dalamnya akan mengalami gesekan frekuensi tinggi jika tidak ada pelumasan dari oli. Kontak permukaan gesekan dari komponen ini akan cepat aus dan berubah bentuk, sehingga mesin memiliki sistem pelumasan, yaitu oli kita. Fungsi oli adalah untuk menutupi permukaan komponen di dalam mesin dengan lapisan oli untuk menghindari terjadinya gesekan logam dengan logam antara bagian-bagian logam. Dengan cara ini, untuk mengurangi aus yang dihasilkan saat mesin beroperasi. Hari ini kami akan menjelaskan secara rinci struktur dan prinsip sistem pelumasan oli dengan animasi 3D. Bos, tolong beri kami dukungan. Kami mulai menjelaskan lebih lanjut setelah mobil kita mati. Oli akan terpengaruh oleh gravitasi, mengalir kembali ke bak oli di bawah mesin. Jadi ketika kita baru menyalakan mobil, terdapat istilah starter dingin karena saat mobil baru dinyalakan, permukaan bagian dalam tidak ada oli, yang merupakan gesekan kering logam dengan logam. Ketika mesin dinyalakan, poros engkol mesin akan mulai berfungsi bersama dengan pompa oli. Pompa oli akan menghisap oli dari bak oli dan menekannya untuk dikirim ke dalam mesin. Namun, sebelum oli mesin masuk ke dalam mesin, perlu melalui dua langkah. Yang pertama adalah metode pengurangan tekanan. Tujuannya adalah untuk memastikan tekanan hidrolik oli mesin tidak terlalu tinggi pada kecepatan berapapun. Yang satunya adalah filter oli. Fungsinya adalah untuk menyaring serpihan logam dan kotoran dalam oli mesin agar kebersihan oli yang masuk ke dalam mesin terjamin. Setelah melalui dua langkah ini, setelah masuk ke dalam mesin, oli mesin akan terbagi menjadi dua jalur. Satu menuju bagian bawah mesin, yaitu bak engkol. Bagian lainnya masuk ke bagian atas mesin, yaitu ruang katup. Mari kita bahas terlebih dahulu oli mesin yang masuk ke dalam bak engkol. Di dalam poros engkol terdapat saluran dan lubang untuk menyuplai oli mesin. Oli mesin akan mencapai setiap bagian yang bergerak di dalam bak engkol melalui saluran-saluran ini, menyediakan lapisan oli di permukaan setiap komponen. Di antaranya termasuk jurnal poros utama, jurnal batang penghubung, pin piston, dan lain-lain. Karena oli mesin sepenuhnya merendam bagian poros engkol saat piston bergerak. Oli mesin akan diputar oleh tuas pengangkat ke seluruh bak engkol, yang tentu saja juga mencakup dinding silinder, untuk mencegah oli mesin masuk ke ruang bakar. Jadi akan ada cincin oli pada piston. Setiap kali piston bergerak ke bawah, akan menggosok minyak mesin dari dinding silinder. Jika ring oli pada piston ini tidak rapat, maka akan menyebabkan dinding silinder tidak bersih. Dan juga ada banyak gas bertekanan tinggi yang mengandung oli di dalam bak engkol. Gas tersebut juga akan masuk ke ruang bakar melalui sil oli yang tidak rapat, sehingga menyebabkan konsumsi oli berlebih. Ini adalah salah satu masalah umum yang menyebabkan konsumsi oli berlebih pada mobil. Dan kemungkinan masalah ini adalah yang tertinggi. 70% konsumsi oli berlebih disebabkan oleh masalah ini. Sementara itu, jalur lain masuk ke oli tipe katup. Juga terdapat lubang saluran oli yang memungkinkan oli mengalir. Mengalir melalui saluran menuju poros bubungan, lalu melumasi lengan poros bubungan. Serta komponen bergerak seperti katup masuk dan katup buang. Akhirnya, kembali dari rantai timing ke bak oli, sekaligus melumasi rantai timing. Selama kita menyalakan mesin, oli akan berada di dalam bak oli. Oli akan bersirkulasi antara bak engkol dan tipe katup. Sirkulasi ini hanya memerlukan waktu sekitar 615 detik. Jadi setelah mobil dinyalakan selama sekitar 10 detik, oli sudah melapisi sebagian besar komponen. Tapi ini hanya lapisan awal. Lapisan oli masih cukup tipis. Permukaan komponen belum sepenuhnya terlumasi. Biasanya perlu menunggu 1 atau 2 menit setelah oli dapat sepenuhnya melapisi dan memiliki lapisan oli yang tebal. Ini sebenarnya adalah proses pemanasan mesin. Tentu saja, pemanasan mesin tidak hanya membuat oli melapisi, tetapi juga termasuk pemanasan oli. Karena viskositas oli berubah pada suhu yang berbeda. Hanya dalam rentang suhu kerja terbaik, viskositas dan aliran oli juga berada dalam kondisi terbaik, untuk memberikan pelumasan yang paling efektif. Karena di dalam mesin terdapat ruang bakar, sehingga setelah oli beroperasi dalam waktu lama, diantaranya akan banyak gas dan minyak sebagai bahan pembakaran, yaitu karbon, dan gesekan serta benturan bagian logam, yang menyebabkan serpihan logam terlepas. Oli akan menjadi hitam dan lengket, yang juga akan mengurangi efektivitas pelumasan oli. Oleh karena itu, oli perlu diganti secara berkala. Dan saat mengganti oli dengan model dan viskositas yang berbeda, memberikan efek pelumasan yang juga sangat berbeda. Jika oli terlalu encer, maka lapisan oli yang terbentuk di antara bagian-bagian mesin akan lebih tipis. Mesin berfungsi normal, akan mengalami keausan yang lebih besar. Jika oli terlalu kental, pada awal mesin baru dinyalakan, oli tidak dapat dengan cepat mencapai bagian-bagian mesin. Ini juga akan memperburuk gesekan saat starter dingin. Oleh karena itu, oli yang terlalu encer atau terlalu kental tidak cocok. Selain itu, oli juga dibagi menjadi viskositas rendah dan viskositas tinggi, serta jenis dasar oli.
Di episode berikutnya, kita akan membahas jenis-jenis oli mesin, viskositas, jenis dasar minyak. Bos ingat untuk mengikuti, agar tidak ketinggalan episode berikutnya.